khususnya biologi. Baik. Soal pertama, dia mengatakan bahwa sianida merupakan salah satu racun katanya, gitu ya. Oh, racun bahaya banget dia. Ya. Jika sel tubuh, katanya, sel tubuh nih terpapar racun sianida, katanya, sebagian sianida akan ditemukan di dalam organel. Oke, ini banyak yang ketipu soal yang pertama ini. Kata kuncinya itu di sini gitu ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kata kuncinya itu Pak sianida katanya. Sianida. Jadi kalau berbicara sianida, katanya Pak ini teh racun, gitu ya. Kalau berbicaranya masuk ke dalam sel tubuh. Ketika berbicara racun, maka di dalam organel sel kita ada organel khusus yang menangani racun tersebut, gitu ya. Siapa organelnya? Ada yang tahu? Organel apa yang khusus menangani racun? Kebanyakan gitu ya, mereka itu menjawabnya ke sini. Peroksisom gitu. Oh, ini ada kata kunci racun gitu ya. Jadi kalau kata kunci racun pasti jawabannya adalah peroksisom. Padahal ketika kita masuk ke dalam sebuah konsep, ketika berbicaranya peroksisom, memang betul dia konsepnya berhubungan dengan menetralisir racun. Hanya racunnya, awas gitu ya, dia dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk sianida gitu ya, tapi dalam bentuk H2O2. Apa H2O2 teh? Ada yang tahu? Apa Pak Kuku H2O2? Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida gitu ya. Ini dia dalam keadaan pemecahan untuk hidrogen peroksida gitu ya. Nah, berarti kalau kalian jawabnya peroksisom di dalam soal pertama, pasti jawabannya salah gitu ya. Sebab tidak ada hubungannya peroksida dia ketika menangani sianida, tapi yang peroksisom menangani sianida. Tapi peroksisom itu adalah menangani hidrogen peroksida. Dirubahnya jadi apa? Peroksisom pun dia kan bekerja samanya dengan enzim katalase gitu ya, yang akan memecah H2O2 dia menjadi H2O dan dihasilkan oksigen gitu ya. Dan dia membutuhkan ada yang namanya katalase gitu ya. Enzimnya berupa katalase untuk memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Berarti jawabannya teman-teman ini bukan peroksisom. Ingat-ingat ya. Nah, soalnya ini keren banget gitu ya, nipu banget. Bahkan kata racun dikeluarkan di soal nomor 1 gitu ya. Dan memang ketika saya lihat kebanyakan jawabannya itu pasti ke peroksisom gitu ya. Nah, oke, itu konsep yang salah gitu ya ketika masuknya ke sianida. Baik, kita akan bahas. Lalu mana jawabannya? Nah, konsepnya adalah ketika berbicara gitu ya, sianida, ingat sama kalian bahwa sianida itu punya rumus kimianya itu apa sianida teh? HCN aja lah ya, kita sebutkan asam sianida gitu ya. Oke, nah berbicaranya asam sianida ini gitu ya, berarti kan kalian ingat bahwa dia berbeda dengan hidrogen peroksida ya. Nah, senyawa ini itu dia dalam bentuk apa namanya, bisa dalam bentuk gas atau cairan gitu ya, yang tidak berwarna. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam tubuh gitu ya, apa yang akan terjadi? Maka dia mampu bereaksi cepat dengan siapa? Dengan yang ada di dalam sel. Dia mampu bereaksi secara cepat gitu ya. Dia sangat-sangat beracun. Jadi si sianida ini dia memang sangat-sangat beracun. Yang memilih apa? Dia yang memiliki bau seperti kacang almond pahit gitu ya. Jadi baunya itu seperti itu. Jadi kalau kalian pernah mencium almond gitu ya. Nah, seperti itu baunya. Nah, sebagian besar HCN ini dia digunakan sebagai bahan bakar industri gitu ya. Dia bisa digunakan sebagai bahan apa namanya? Sebagai bahan di dalam industri-industri yang ada di kita gitu ya. Nah, kegunaan utamanya sebetulnya HCN punya kegunaan utama gitu ya. Dia bisa berguna di dalam pembuatan ini, pembuatan nilon gitu ya. Pembuatan nilon dia bisa gitu ya. Atau bisa juga dia dalam proses pembuatan plastik gitu ya, plastik-plastik tertentu bisa memakai dia gitu ya. Atau dia juga bisa kalau di biologi dia bisa digunakan sebagai pumigan gitu ya. Pumigan. Ada yang tahu pumigan apa? Pumigan ini obat pemberantas
pemberantas serangga gitu ya, kalau di biologi digunakannya untuk itu, gitu ya. Tapi kalau masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu racun banget, serangga juga mati gitu ya, apalagi ke manusia gitu. Nah, selain itu, sianida ini dia sangat terkenal karena penggunaannya gitu ya, dia sebagai racun yang mematikan, terkenal banget kalau berbicaranya sianida gitu ya. Maka saking beracunnya, kalau di biologi dipakai pemberantas hama gitu ya, salah satunya serangga itu gitu ya. Bahaya juga, jadi serangga-serangga yang memang ketika disemprotkan di dalam tumbuhannya sianida, itu semua serangga baik yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan mati semuanya gitu ya. Kalau yang menguntungkan apa ruginya? Ruginya ketika proses penyerbukan nanti kan terganggu gitu ya. Bahaya gitu. Sip. Nah, balik ke dalam tubuh kita, kata kuncinya katanya jika sianida ini dia masuk ke dalam tubuh seseorang, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Sianida ini kalau masuk ke dalam tubuh kalian, dia mampu mencegah gitu ya pemanfaatan oksigen oleh sel. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap sel di dalam tubuh kita itu dia sangat-sangat membutuhkan oksigen yang banyak, gitu ya. Awas ingat-ingat ya, butuh sekali oksigen yang banyak. Nah, si sianida ini dia sebagai inhibitor gitu ya, inhibitor yang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Kalau oksigen tidak masuk ke dalam sel, ingat sama kalian, oksigen di dalam sel ini dipakai untuk proses metabolisme gitu ya. Metabolisme. Metabolisme apa, Pak? Metabolisme yang menggunakan oksigen. Berarti dia menggunakan respirasi. Respirasi apa? Aerob. Berbicaranya respirasi aerob, pemanfaatan oksigen itu ada di organel yang kita kenal dengan nama apa? Mitokondria. Awas ta. Proses metabolisme respirasi aerob di dalam proses menghasilkan ATP, ingat sama kalian, glikolisis, DO, SK, dan transport elektron, dan akseptor terakhirnya adalah oksigen. Oksigen ini dia sebagai akseptor terakhir di mana? Di mitokondria. Jadi ketika misalkan oksigennya tidak bisa masuk ke dalam mitokondria, otomatis respirasi aerob tidak terjadi. Ketika respirasi aerob tidak terjadi, otomatis ATP tidak dihasilkan gitu ya sebagai energinya kita. Ketika kita tidak mampu menghasilkan energinya, loyo gitu ya, bahaya dalam hitungan detik gitu ya. Kalau berbicaranya sel-sel otak itu kan bisa berbahaya banget, fatal gitu ya. Gitu. Nah, mitokondria kalian kan tahu gitu ya, dia berperan di dalam respirasi seluler pada organisme gitu ya. Jadi racun ini dia menyerang sel-sel otak mengakibatkan hilangnya kesadaran gitu ya, berhenti pernapasan, bahkan yang paling bahaya itu bisa terjadi kematian gitu ya. Jadi bagian yang berdampak ketika adanya sianida adalah organel yang kita sebut sebagai mitokondria. Kenapa? Sebab sianida sebagai inhibitor oksigen masuknya ke dalam sel. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Yang B. B. Oke. Ngerti tidak apa yang saya jelaskan? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, siap. Coba kalau RE, kalau retikulum endoplasma. Nah, kalian kan sudah tahu ada dua kan ya? Berbicaranya RE, ada yang disebut sebagai RE kasar, ada yang disebut sebagai RE halus, gitu ya. Nah, ini mah tahulah kasar. Kenapa disebut kasar? Sebab ditempeli oleh banyak ribosom. Berarti kalau banyak ribosom, dia perannya sintesis protein, gitu ya, pembentukan protein. Sedangkan yang halus, dia perannya adalah sintesis lipid, gitu ya. Dia sintesisnya sintesis lemak gitu. Lisosom, jika berbicara lisosom, dia berperan sebagai organel. Sebagai apa? Pencernaan intrasel, gitu ya. Intraseluler. Jadi kalau lisosom perannya itu fagositosis. Apa itu fagositosis? Jadi kalau ada benda-benda asing gitu ya yang memang tidak diketahui atau tidak dikenali oleh sel tubuh kita masuk ke dalam sel, maka perlindungan ketika dia dalam bentuk
molekul besar gitu ya, biasanya dimakan secara langsung oleh lisosom. Tapi kalau berupa racun-racun itu dinetralisirnya itu salah satunya oleh peroksisom gitu ya. Salah satunya adalah hidrogen peroksida gitu ya. Oke, siap. Jadi kalau lisosom dia pencernaan intraseluler dimakan gitu ya. Bahkan bakteri juga bisa dimakan oleh dirinya, tapi memang yang lebih kecil dari lisosom tentunya gitu ya. Oke. Terus ada inti sel atau kita sebut sebagai nukleus. Kalau nukleus dia berperan sebagai pengatur seluruh aktivitas dari sel. Jadi gitu ya. Jadi aktivitas sel gitu ya. Mau apa sel? Mau ke pasar, mau belanja gitu ya. Apapun lah yang akan dilakukan oleh sel gitu. Kita berbicaranya sel itu ya yang melakukan pengaturannya adalah inti sel. Jadi kalau di supir itu supirnya di supir. Kalau di mobil itu jadi yang mengendalikan mobil itu supir kan ya. Nah, supir itu adalah inti sel. Jadi mobil mau ke kiri, mau ke kanan, belakang, depan terserah. Terserah siapa? Terserah supir gitu ya. Jadi inti sel. Dan peroksisom tadi sudah saya jelaskan, dia menetralisir racun hidrogen peroksida H2O2 dengan bantuan enzim katalase dijadikan dijadikan sesuatu yang memang tidak berbahaya bagi tubuh, yaitu dijadikan air dan dijadikan oksigen, gitu ya. Oke, itu soal yang pertama. Ini baru soal nomor 1 nih Pak Kukuh, masih lama nih, kita punya 20 soal nih. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, lanjut ke nomor 2. Baik. Nomor 2, jamur masuk ke kelas 1 ini gitu ya. Nomor 1 itu dia babnya bab sel. Ini tentang sel, berarti ini kelas 11 gitu ya. Nomor 2 berarti ini dia fungi. Nah, fungi berarti masuk ke kelas 10 ya. Jamur yang membentuk spora katanya secara vegetatif atau tak kawin gitu ya, tidak seksual dalam dan belum diketahui fase generatifnya. Kata kuncinya ini. Belum diketahui fase generatifnya, berarti jamur ini disebut sebagai jamur ada yang tahu? Pernah dengar? Mana saya hapus salah nulisnya. Ada yang tahu? Jamur yang fase generatifnya belum diketahui atau fase seksualnya belum diketahui disebut sebagai jamur Perfekti. Efektif, pinter gitu ya. Jadi jamur bahasa kitanya mah jamur belum sempurna. Jadi sederhananya seperti itu, gitu ya. Jamur yang belum yang tidak diketahui fase generatifnya atau fase seksualnya. Nah, ini kalau masuk ke sebuah divisi bahwa jamur itu kan ada 4 divisi. Nah, yang disebut sebagai jamur imperfecti adalah dia yang kita sebut sebagai divisi mikota gitu ya. Ini adalah divisinya gitu ya. Cirinya banyak sih sebetulnya mah gitu ya. Kita ungkaplah satu-satu gitu ya. Ciri utamanya dia jamur imperfective. Apa? Berarti dia fase seksualnya tidak diketahui gitu ya, atau saat sekarang belum diketahui. Jika jamur itu diketahui fase seksualnya, maka dia bisa kemungkinan masuk ke ascomycota gitu ya, basidiomycota atau yang satunya lagi. Asalkan diketahui fase seksualnya. Ya, tapi selama fase seksual dia tidak diketahui, maka selama itu juga jamurnya disebut sebagai deuteromycota divisinya, gitu ya. Nah, oke, sip, yuk. Halo? Oh, nggak ada ya. Oke, ini dia. Oke, sip. Terus contohnya katanya kan diminta di sini contoh jamurnya ya. Nah, kebanyakan deuteromycota ini dia jamurnya itu umumnya dia parasit gitu ya. Jadi umumnya umumnya berarti ada yang memang tidak parasit, ada yang sapropit gitu ya. Hanya umumnya dia dikenal deuteromycota itu dia parasit gitu ya. Nah, organisme khusus di jamur yang kebanyakan saat ini ada yang parasit itu sampai sekarang belum diketahui fase seksualnya gitu ya, yang parasit-parasit. Tapi untuk yang sapropit
dia mudah diketahui. Jadi ketika hidupnya saprofit, maka para ilmuwan mudah mengetahui bagaimana dia reproduksi seksualnya. Tapi yang parasit ini agak susah gitu ya, makanya dia masih posisinya itu di Deuteromycota. Contohnya misalkan yang parasit itu ada contohnya itu kalau di bahasa Latinnya itu, ini saya titik dulu sini ya, ada yang disebut sebagai Epidermophyton, mungkin ini yang terkenal waktu kelas 10 nih, gitu ya. Epidermophyton atau plukosum kalau lanjutannya, gitu ya. Nah, dia terkenal sebagai dia penyakit kaki, gitu ya, kaki pada atlet. Jadi kutu air bahasa kitanya mah, gitu ya. Ini dia kutu air, ya. Dia menyerang kutu air gitu ya, kaki. Ada juga yang terkenal itu dia Microsporum, dia terkenal juga nih. Microsporum gitu ya, terkenal. Jadi temennya Trichopiton gitu ya. Kalau tidak mengeluarkan Microsporum, biasanya yang keluarnya adalah Trichopiton. Trichopiton gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan panu gitu ya, atau bahasa kitanya mah kurap gitu ya, atau panu. Nah, ini dia. Jadi kulitnya dia rusak gitu ya oleh mereka, oleh dua jamur ini, boleh Microsporum atau Trichopiton gitu ya. Atau dua-duanya sekalian gitu ya. Oh, banget itu bisa. Jadi hidupnya itu mereka itu di kulit gitu ya. Jadi merusak kulit kita. Atau dulu yang terkenal itu ada Candida albicans gitu ya. Candida albicans sebelum dia diketahui fase seksualnya gitu ya. Dulu Candida albicans itu dia masuknya ke Deuteromycota gitu ya. Yang Candida albicans yang menyerang Candida. Ada yang tahu apa Candida albicans? Candida yang menyerang vagina gitu ya. Itu dia dulunya itu Deuteromycota. Oke, jadi intinya Deuteromycota itu dia kebanyakan parasit gitu ya. Nah, salah satunya adalah di kulit seseorang. Oke, kita identifikasi satu-satu. Jamur kayu, jamur kayu bukan gitu ya. Jamur kayu Basidiomycota. Gitu. Terus jamur tempe Rhizopus gitu ya. Rhizopus dia ada yang tahu Rhizopus apa? Asco, Basidio, atau apa satu lagi? Zygomicota. Atau zigo? Apa? Ya, orang tulis dulu. Ini tadi basi gitu ya. Ini dia apa Zigo. tadi? Tempe Rhizopus. Oke, zigo. Merang? Basidio. Basidio. Basi. Oke. Jamur kulit? Deuteromycota. Deutero. Yang barusan saya bahas ya. Deutero. Roti? Apa? Halo? Apa? Ada asko, ada gitu ya. Ada juga zigo gitu ya. Tapi yang paling banyak itu di zigo yang menyebabkan si roti itu jadi apa namanya? Jadi hitam-hitam juga gitu ya. Gitu. Sip. Jadi jawabannya apa? Jamur kulit. Pinter, jamur kulit. Ini ya, langsunglah ketahuan ini mah jawabannya. Boleh dipoto dulu kalau sudah saya lanjut. Sudah? Sudah? Udah, Pak, lanjut. Sudah. Oke, nomor 3. Tentang proses pembentukan mutiara, berarti ini invertebrata gitu ya. Dia bentar saya tulis dulu. Invertebrata berarti animalia, ini ada mutiara berarti dia kelompok filumnya itu moluska. Gitu ya, di moluska. Ini dia di kerang gitu ya. Oke, berarti kelas 10 juga ini. Pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara, bendanya katanya si mutiaranya diselipkan di antara apa dengan apa. Oke, saya ceritakan dulu gitu ya. Nah, berbicara mutiara, kalian seperti yang pernah lihat, mungkinlah mutiara mah nggak asing gitu ya. Nah, dia bisa dibuatnya itu, si mutiara ini bisa dibuat dalam keadaan memang direkayasa gitu ya, dibuat oleh manusia, maksudnya diselipkan juga tetap dari kerang tapi buatan, tapi ada juga secara alamiah gitu ya. Nah, yang alamiah ini yang memang mutiaranya yang sering gagal gitu ya, suka deplay gitu ya, tidak bulat sempurna. Makanya
orang-orang yang tahu bisnis gitu ya, peluang, biasanya langsung dia bergerak gitu, bagus daripada mutiara-mutiara yang dibentuk secara alamiah gitu ya. Tapi yang akan saya jelaskan adalah bagaimana mutiara ini dia terbentuk secara alamiah gitu ya. Nah, ceritanya seperti ini gitu ya. Jadi pembentukan mutiara secara alamiah dia terjadi karena faktor iritan gitu ya, atau kita sebut sebagai adanya masuknya benda-benda padat ke dalam mantel kerang gitu ya. Siapa benda-benda padatnya terserah gitu ya, yang ada di lautan dia iritan, ada masuk iritan. Iritan itu dia benda-benda padat masuk ke dalam si mantel satu tah, masuk ke dalam mantelnya si kerang ini gitu ya, kata kunci tah. Satu, dia masuk ke dalam mantel. Nah, nanti di mantel ini, di mantel kerang ini dia sehingga benda padat ini gitu ya, dia nantinya akan terbungkus oleh nakre. Saya ulangi, jadi ada yang masuk dulu iritan, dia tahu benda-benda yang padat gitu ya. Nah, nanti dia berkumpul pada sebuah mantel, nanti di mantel itu dia akan dibungkus nantinya oleh lapisan nakre gitu ya. Nah, nakre ini dia merupakan zat unik gitu ya, yang hanya dimiliki oleh kerang. Jadi si nakre ini zatnya unik gitu dan memang khusus atau dimiliki oleh kerang gitu ya. Saya ulang lagi, nanti masuknya ke mantel, di mantel nanti akan diselubungi oleh nakre ya, atau nakreas bahasa kitanya ya. Nah, si nakre ini tadi dia zat unik gitu ya, yang dimiliki hanya oleh kerang. Fungsinya dia sebagai pelindung tubuh, sebetulnya mah dia melindungi tubuhnya si kerang itu sendiri di dalamnya gitu ya. Bukan, tapi bukan apa namanya, namanya apa ya? Ya pelindung tubuh si kerang itu sendiri itu di dalam tapinya. Nah, si nakre ini dia apa namanya, menurut teori-teori yang lain, jadi ketika kalau secara alamiah itu masuk sesuatu bisa pasir, bisa apapun lah benda-benda padat yang nantinya dimanfaatkan nempel pada mantel, di mantel dibungkus oleh nakre, terus dipadatkan di situ gitu ya. Setelah dipadatkan terus lama-kelamaan tidak hitungannya itu tidak menit 2 menit jam gitu ya, tapi sangat lama yang mengakibatkan padatan tadi dia benar-benar makin padat gitu ya, menggumpal. Ketika sudah padat, nanti dia kalau kita belah si mantelnya itu keluar berupa bola-bola gitu ya, yang kita kenal sebagai mutiara. Jadi kelenjar nakreas di situ sangat berperan sekali di dalam proses pengerasan dari benda-benda padat tersebut. Nah, ada teori lain sebetulnya yang menjelaskan tentang bahwa mutiara bisa terbentuk apabila adanya kerusakan pada bagian mantel gitu ya, atau cangkangnya kerang. Jadi kalau ada mantel yang rusak katanya, atau si cangkangnya rusak, lalu si mantel dan si cangkang yang rusak itu akan dimasukkan ke dalam tubuhnya, dilapisi oleh nakreas gitu ya, oleh si nakre ini gitu, maka terus memadat seperti yang tadi saya jelaskan dalam waktu yang lama gitu ya. Akibatnya terus memadat dan jadilah sebuah mutiara yang kita kenal saat ini gitu ya. Tapi perlu diingat, adanya mantel dan nakre inilah bahwa mutiara terbentuk di dalam kerang. Jika tidak ada mantel, jika tidak ada kelenjar nakreas, maka tidak akan ada proses pemadatan di dalam tubuhnya si kerang ini gitu ya. Jadi dua organ ini dia yang berperan di dalam proses pembentukan mutiara. Pada siapa? Pada kerang itu sendiri gitu ya. Jadi dia yang memadatkannya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah apa jawabannya? Ras dan mantel. Oke, siap. Ini ya. Gampang lah kalau yang ini mah. Pak, Nomor 4. jangan lupa untuk absen di yang saya dicatkan. Oke. Dan juga nama lengkap dan kelas dalam Zoom-nya. Oke, siap. Terima kasih. Mangga, sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa absen ya. Pak Kuku sudah share di chat. Mohon untuk sambil mendengarkan, boleh sambil melakukan absen ya. Oke, nomor 4, kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah gitu ya, akan dijumpai. Ini seru ini ya. Serunya begini, serunya seperti apa? Serunya itu apa namanya? Seperti ini. Kalau saya punya misalkan lahan, ini lahan ya.
lahan ini bagus sekali, banyak tumbuhan, banyak tanaman, banyak apapun lah yang ada di sini. Lalu terjadi kebakaran, misalkan ini benar-benar lost, gitu ya, benar-benar tidak ada di sini, hilang semuanya. Nah, maka ingat sama kalian, di situ setelah ditinggalkan, misalkan selama ada air, misalkan setelah hilang semuanya, lalu diguyur hujan. Nah, ke daerah ini gitu ya. Munculnya air ke daerah itu misalkan yang ditinggalkan seberapa lama gitu ya, lalu terguyur oleh air. Nah, apa yang terjadi? Nanti di sana jika air sudah ada lagi, maka di situ akan timbul ada yang namanya pionir gitu ya. Ada yang disebut sebagai penggagas kehidupan gitu ya. Ada yang disebut sebagai apa ya, pengawal kehidupan atau pionir bahasa kitanya ya, yang menyebabkan nantinya kehidupan makin banyak. Nah, pionirnya siapa yang kita kenal adalah lumut kerak. Jadi kalau kalian main ke suatu daerah, apapunlah daerahnya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, jika selama di daerah itu ada lumut kerak, berarti dia sebagai indikator gitu ya. Indikator apa? Dia dijadikan sebagai indikator gitu. Untuk apa? Bahwa di sekitarnya udara dalam keadaan bersih. Ingat-ingat gitu ya. Saking pentingnya lumut kerak di dalam kehidupan kita, bahkan banyak penelitian orang Indonesia meneliti dalam suatu daerah khususnya di Bandung, lalu dilombakan gitu ya dalam sebuah karya ilmiah, menghitung jumlah sebaran lumut kerak di Kota Bandung, ternyata juara gitu ya. Terus itu dipakai juga oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu, bahwa di Bandung ternyata masih cukup banyak lumut kerak, diteliti oleh mahasiswa gitu ya. Makin banyak lumut kerak, maka makin bagus. Nah, lumut kerak ini sebaran paling banyak itu adalah di daerah Dago dan di daerah Lembang. Itu masih banyak lumut keraknya, yang mengindikasikan berarti daerah itu udaranya bagus gitu ya. Nah, beda dengan Bandung Kota, misalkan pusat kita di sekolah gitu ya, di Riau, di Jalan Riau gitu ya. Itu lumut kerak boleh kalian cari apakah ada atau tidak gitu. Oke. Itu. Jadi saya ulangi bahwa lumut kerak ini dia berperan sebagai pionir, dia yang menentukan daerah itu munculnya suatu kehidupan. Di mana ada lumut kerak, bahwa di sana dia akan nanti muncul oleh tumbuhan lain, mulai dari Bryophyta, mulai dari Pteridophyta langsung ke tumbuhan tingkat tinggi gitu ya. Nah, lumut kerak ini atau bahasa kitanya Lihenes gitu ya, nama lainnya adalah bahasa Latinnya itu Lihenes gitu ya. Dia itu merupakan simbiosis gitu ya. Jadi organisme itu dia merupakan organisme simbiosis antara siapa? Dia merupakan jamur dan alga atau bahasa kitanya mah ganggang gitu ya. Jadi alga dengan jamur ini dia bersimbiosis membentuk suatu kehidupan namanya lumut kerak. Alga dapat apa dari jamur? Alga dapat air yang disediakan oleh jamur. Jamur dapat apa dari alga? Dapat fotosintesis. Hasil fotosintesis kan glukosa ya. Alga berfotosintesis, glukosanya ditransfer sebagian ke jamur. Jadi saling menguntungkan. Fotosintesis butuh air disediakan oleh jamur. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jamur yang bersimbiosis disebut dia mikrobion. Jadi si jamur yang bersimbiosis dengan alga ini dia dikenal dengan nama mikrobion, gitu ya. Pernah mendengar mikrobion waktu di evolusi yang saya jelaskan gitu ya? Nah, itu cikal bakal kehidupan teh ya. Nah, di teori siapa? Teori biologis gitu ya. Protobion, temennya ini mikrobion gitu ya. Oke, so biasanya si jamurnya itu dia kelompoknya itu dia kelompok Ascomycota yang paling banyak gitu ya. Nah, jamur yang berperan sebagai lumut keraknya itu paling banyak dari golongan Ascomycota. Basidio juga ada, gitu ya. Tapi paling banyak adalah Ascomycota. Nah, si ganggangnya sendiri dia disebut sebagai pikobion. Nah, saya ulang atau kalau jamurnya mah disebut sebagai mikrobion. Mikrobion. Nah, kalau alganya dia disebut sebagai pikobion. Alganya disebut sebagai pikobion bawah ya. Pikobion. Nah, si alganya itu alga apa? Alganya itu dia ada dua gitu ya. Bisa cyanobacteria, cyanobacteria atau alga biru gitu ya. Bisa chlorophyta. Dia bisa juga chlorophyta. Chlorophyta
Jadi bisa alga hijau, bisa juga alga biru, gitu ya alganya. Alganya disebut sebagai pikobion, jamurnya sendiri disebut sebagai mikrobion bergabung, membentuklah sebuah lumut kerak. Gitu ya. Oke, kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak dijumpai. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dia sebagai indikator udara bersih. Berarti tidak dijumpai siapa? Tidak dijumpai dia yang dinamakan sebagai lihenes. Gitu ya. Berarti buruk gitu ya lingkungannya. Gitu teman-teman. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Nomor 5. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Ya, pembuatan tauco. Kata kuncinya tauco. Saya tulis. Kata kuncinya adalah tauco. Gitu ya. Tauco ini dibantu oleh mikroorganisme. Udah kita satu-satu aja ya. Aspergillus oryzae, ini dia dipakai untuk apa ya? Ada yang tahu? Tempe. Benar, dia fermentasi bisa untuk pembentukan kecap, bisa untuk pembentukan apa? Tempe. Bisa kecap, bisa untuk pembentukan itu yang tauco gitu ya. Kalau ada kecap pasti tauco bisa gitu ya. Oke, kalau Acetobacter-Sillinum? Nata de coco. Oke, nata de coco. Ini mah enak ya. Neurospora cytopila, ada yang tahu untuk apa? Ini juga terkenal untuk pembentukan oncom, tapi oncomnya itu khas, oncom merah, gitu ya. Jadi ada yang berwarna merah kan ya, ada yang hitam. Nah, yang merah ini dia oleh Neurospora cytopila, gitu ya. Rhizopus oligosporus, ada yang tahu? Tempe. Tempe, gitu ya. Nah, ini di Indonesia paling banyak menggunakannya oligosporus. Ada juga kan Rhizopus oryzae kan ya. Ada, tapi yang paling banyak digunakan adalah oligosporus kalau di kita, gitu ya. Tempe, tapi oryzae juga bisa. Kalau Rhizopus formosensis untuk apa ini? Yuk, sama dia juga untuk tempe. Jadi untuk pembuatan tempe itu banyak itu ya dari golongan genusnya Rhizopus. Jadi golongan Rhizopus yang membantu dalam proses pembentukan tempe itu banyak sekali. Jadi ketika tempe dibuat gitu ya, Rhizopusnya itu berbagai macam varian gitu ya, banyak. Tetapi kalau kita presentasikan gitu bahwa yang paling banyak itu di dalam tempe itu adalah Rhizopus oligosporus gitu ya. Oryzae juga iya gitu ya. Formosensis juga iya. Atau Rhizopus arizus juga iya. Rhizopus aclamdiporus itu juga iya gitu ya. Tapi yang paling banyak adalah Rhizopus oligosporus. Gitu ya. Jadi apa jawabannya? Yang apa? Oke, siap. Nomor berapa ini tuh ya? Nomor 5 ya. Oke, yang ini. Oke, bentar. Jawabannya. 6. Ini seru, ini nomor 6 nih. Coba kita lihat gerakan terbukanya stomata katanya pada tumbuhan berarti pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh yuk kita bahas dulu bagaimana gerakan terbukanya stomata. Nah, gerakan membuka, jadi stomata itu dia bisa membuka, dia juga bisa menutup gitu ya, bisa membuka bisa menutup sebab masing-masingnya punya fungsi. Ketika membuka kapan, ketika menutup kapan, itu juga ada fungsinya gitu ya. Jadi gerakan membuka dan menutupnya stomata dia bergantung pada kondisi sel pengawal. Ini dia, jadi dipengaruhinya oleh siapa? Mereka oleh sel pengawal. Ini ya, adanya sel pengawal ini mengakibatkan stomata ini dia mampu terbuka, dia juga mampu menutup, gitu ya. Nah, hal ini dia dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal tentunya, gitu ya, yang akan mengubah kondisi sel pengawal stomata ini nanti bisa menutup ataupun bisa membuka, gitu ya. Nah, sel ini dia berada di antara sel-sel epidermis, gitu ya. Dia itu berada di sel-sel epidermis, sel-sel epidermis. Seperti yang kita ketahui bahwa epidermis, awas ingat bahwa stomata itu dia merupakan modifikasi.
Modifikasi siapa stomata? Stomata itu adalah modifikasi dari sel epidermis. Otomatis sel pengawal ini dia beradanya di sekitar epidermis. Gitu ya. Ingat lah, stomata modifikasi dari sel epidermis. Gitu ya. Tetapi sel pengawal ini dia memiliki kloroplas. Ingat, kalau epidermisnya, ingat sama kalian bahwa dia jaringan tumbuhan yang tidak memiliki kloroplas, tetapi sel pengawal mah dia memiliki kloroplas, gitu ya. Dia memiliki kloroplas. Ini bedanya sel pengawal atau berbeda dengan sel epidermis, gitu ya. Nah, kloroplas untuk fotosintesis jelas, berarti sel pengawal bisa berfotosintesis, sel epidermis mah tidak bisa berfotosintesis, gitu ya, sebab kloroplasnya di sana tidak ada, hanya untuk perlindungan saat si tumbuhan masih muda. Ketika sudah dewasanya, maka dia kan kalau di batang digantikan oleh sel gabus, gitu ya. Kalau di daun masih dipertahankan, hanya di kloroplas nanti dilindungi oleh lapisan lilin, gitu ya, sebagai pelindungnya di situ. Oke, siap. Dilanjutkan. Nah, sel ini dia berada tadi sudah disebutkan di antara epidermis, terus epidermisnya tidak berkloroplas, namun sel pengawal dia berkloroplas, gitu ya, sehingga dia dapat berfotosintesis. Nah, pada saat fotosintesis terbentuk gula, ingat kan ya? Jadi ketika fotosintesis, hasil dari fotosintesis itu kan glukosa, gula, gitu ya. Ini hasil dari fotosintesis, ingat-ingat adalah glukosa C6H12O6, itu kan ya. Nah, ketika gula ini dia terbentuk dengan kadarnya yang sangat besar gitu ya, yang kadarnya terus-menerus meningkat sebab fotosintesis terus terjadi gitu ya, dibandingkan dengan intensitas sinar. Jadi dengan adanya sinar matahari ya otomatis glukosa dibentuk karena berfotosintesis gitu ya. Dan meningkatnya suhu pada daun, ingat-ingat yang mempengaruhinya. Berarti ada fotosintesis tentu dipengaruhi oleh sinar, terbentuklah gula gitu kan ya. Gula juga terbentuk kapan? Jadi ketika ada sinar berarti di situ kan suhu berpengaruh, gitu ya. Ada suhu juga berarti di situ. Saya ulangi, berarti di situ juga ada cahaya yang mempengaruhi. Ada apa namanya tadi? Ketika ada cahaya berarti ada suhu juga di situ yang berpengaruh, gitu ya. Nah, suhu di sekitar daun tentunya yang melakukan proses fotosintesis. Oke, akibatnya terjadi peningkatan evaporasi. Jadi ketika ada cahaya, suhu meningkat, evaporasi pasti terjadi. Oke, ada yang tahu evaporasi apa? Penguapan air. Pinter, pasti penguapan air terjadi di situ sebab suhunya mulai meningkat sedikit-sedikit, gitu kan ya, evaporasi pasti terbuka, gitu ya. Yang akan menyebabkan meningkatnya konsentrasi gula pada sel pengawal. Jadi ketika evaporasi terjadi, maka ini konsepnya gula di dalam sel pengawal itu akan meningkat, gitu ya. Akibat adanya evaporasi. Ketika gula meningkat pada sel-sel pengawal ini, gitu ya, hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan potensial osmosis. Jadi ketika ada gula di sana menyebabkan terjadinya perbedaan potensial osmosis yang tinggi di antara sel-sel pengawal, gitu ya. Nah, atau di sel-sel sekelilingnya, akibatnya perbedaan kadar air gitu ya, osmosisnya berbeda gitu ya. Selanjutnya sel-sel pengawal akan menghisap air dari sel-sel sekelilingnya. Jadi kalau si gula ada di sel pengawal, ingat. Jadi kalau ini sel pengawal, ini sel-sel epidermis, di sini banyak gula. Ingat konsep kelas 2 ya. Berarti di sini larutannya dalam keadaan apa kalau banyak gula? Hipertonis. Hiper. Gitu kan ya. Di sini berarti hipo gitu ya, di sekelilingnya, di epidermisnya. Ingat osmosis, maka akan bergerak dari sini bergerak ke sini kan ya. Jadi si sel pengawal ini dia akan menyerap air dari sel-sel sekelilingnya gitu ya. Akibatnya dia meningkatkan volume air gitu ya. Maka terjadinya perubahan bentuk sel pengawal yang memungkinkan si sel pengawal ini jadi membuka. Dengan adanya air, sel pengawal ini jadi terbuka gitu ya. Ketika membuka stomatanya berarti dalam keadaan bisa dimasuki oleh udara, bisa dilewati oleh udara gitu ya. Jadi membukanya sel pengawal itu ketika memang air masuk dari sel-sel sekelilingnya ke dalam sel pengawal gitu ya. Jadi dipengaruhi juga oleh kadar dari air itu sendiri gitu ya, ketika dia mau melakukan proses membuka dan menutupnya. Airnya nanti dikeluarkan lagi, misalkan menutup lagi, airnya masuk lagi pada sel pengawal, membuka lagi, gitu ya. Nah, jadi ketika membuka berarti air di sel-sel pengawal banyak.
Ketika menutup, berarti dia air di sel-sel pengawalnya sedikit, gitu ya. Itu yang mempengaruhinya. Nah, yang mempengaruhinya air keluar masuk itu adalah kadar gula di dalam sel pengawal, gitu ya. Sedikit dan banyaknya gula hasil fotosintesis pada sel-sel pengawal. Sebab sel pengawal itu dia melakukan fotosintesis. Jadi jawabannya adalah apa jawabannya? Dodol. Apa? Dodol? Kenaikan kadar air dalam plasma sel pengawal? Oh. Yuk, mana yang lebih tepat? Pak. Stomata pada daun fotosintesis, gerakan terbukanya. Berarti ketika terbukanya, ada siapa dulu yang merangsang? Gula. Gula dulu, gitu kan ya. Jadi percuma kalau gula nggak ada, si air nggak akan bisa masuk ke situ, nggak akan bisa membuka. Jadi yang terpenting itu adalah gulanya dulu, gitu ya. Jadi gula yang menaik atau yang tinggi hasil fotosintesis pada sel pengawal mengakibatkan gula itu menyerap air, gitu ya. Ketika menyerap air akibatnya menjadi terbuka, gitu ya. Yang lebih tepat adalah betul yang B, gitu ya. Siap? Oke, siap. Nomor 6 itu. Nomor 7. Darah orang berapa menit lagi? Nanti kalau sudah habis, udah gurunya sudah masuk, tolong dikasih tahu aja ya. Nanti kalau tidak selesai kita lanjutkan minggu depan, masih banyak waktu. Darah orang yang sehat katanya tidak ditemukan apa. Nah, untuk menjawab ini tentu kamu harus tahu dulu konsep dari darah. Kelas 11 sistem peredaran darah berarti ya. Darah itu berapa komponen? Ada berapa? Plasma sel Ada? darah. Ada plasma darah, ada sel darah. Gitu kan ya? Nah, ini harus ya kita bedakan. Kalau berbicaranya plasma, ingat-ingat sama kalian, atau plasma darah gitu ya. Nah, plasma darah ini dia lebih dari setengah komponen cairan adalah plasma darah di dalam darah itu gitu ya. Artinya plasma dengan sel itu yang paling banyak itu dia ada plasmanya. Gitu ya. Plasma darah itu dia paling banyak gitu. Nah, cairannya itu dia plasma itu merupakan cairan kuning bening gitu ya. Jadi dia itu warnanya kuning. Tapi kuningnya itu kuning bening, gitu ya. Gitu. Dia kenapa kuning bening? Sebab dia ada mengandung air dan zat-zat kimiawi, nanti akan saya bahas, gitu ya. 92%-nya itu dia isinya itu adalah air, gitu ya, plasma itu, gitu. Sementara 8%-nya berarti 8%-nya adalah sisanya, gitu ya, isinya. Jadi kandungan di dalam plasma itu 92% air, 8%-nya berarti ada siapa? Ada gula di situ, nutrisi aja gitu ya. Ada lemak di situ gitu. Ada protein di situ. Ada garam juga di situ gitu ya. Nutrisi, ingat nutrisi itu dibawanya oleh plasma loh, bukan oleh sel darah. Sel darah itu misalkan eritrosit, dia mengangkut oksigen. Jadi nutrisi tidak diangkut oleh sel darah. Tapi nutrisi yang kita makan bisa berupa monomer karbohidrat, monomer lemak, monomer protein, itu dia nantinya akan bergabung di plasma darah. Gitu ya. Gula dengan asam amino akan langsung di plasma darah, sedangkan asam lemak dibawa dulu oleh kelenjar limfa yang nantinya juga ke plasma darah lagi. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, tugas utama dari plasma ini adalah mengangkut semua sel-sel darah beserta nutrisi. Jadi sel darah itu bergerak gitu dengan adanya plasma. Selain menggerakkan sel darah, plasma juga dia mengangkut nutrisi. Ingatkan dulu tulis aja. Dia mengangkut nutrisi gitu ya. Yang kita sudah cerna di sistem pencernaan tentunya ya. Nah, ya terus dia ada juga selain nutrisi apa? Dia juga mengangkut antibodi gitu ya. Atau dia mengangkut juga limbah gitu ya, limbah sisa-sisa metabolisme juga diangkut yang nanti akan dikeluarkan. Dia juga mengangkut hormon. Nah, hormon juga bisa diangkutnya. Mengangkut hormon juga ya, diangkut oleh dia. Nah, cairan ini sangat-sangat benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita gitu ya. Berfungsi dia menyeimbangkan volume darah serta garam di dalam tubuh kita. Itu dia plasma. Yang kedua, ada golongan selnya, adalah sel darahnya. Sel darahnya itu adalah eritrosit, terus apa lagi? Trombosit, terus apa lagi?
leukosit. Iya, leukosit gitu ya. Ini yang terkenalnya gitu ya. Oke, kita akan jawab mana yang tidak adanya. Berarti tadi fungsinya dulu. Ini dia mengangkut oksigen dan CO2 atau mengangkut gas aja gitu ya. Kalau yang ini dia berperan di dalam pembekuan apa? Darah. Oke, darah. Kalau Yang leukosit adalah dia gaya sebagai normal. Jadi, gaya pertahanan gesek tubuh. statis Fs ini bekerja pada benda yang sedang diam. Betul, sedang diam tuh. Nah, gaya gesek yang kedua disebut gaya gesek Siapa itu kinetik. ya? Itu gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Apa itu gaya gesek? Ya. Nah, rumusnya FK Kayak bentar, gaya ini gesek siapa ya? sama dengan UK kali Neville, normal. Pak, Bapak bisa nge-mute tuh. UK-nya Iya, koefisien saya ini dulu ya. kinetik. Dan-nya adalah Nevi lagi belajar fisika gaya normal. Oke, siap. Leukosit pertahanan tubuh. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak ditemukan. Oke, kita akan bahas nomor 7 satu persatu. Mulai dari E. E ada tidak ya? Enggak. E ada tidak? Di dalam darah monosit. Ada tidak? Halo? Ada, Ada Pak. tidak? Dia kan monosit ya. Ada monosit. Ketika apa? Ketika muda, ketika dewasanya dia melakukan diapedesis terhadap organ-organ yang diinginkan oleh dia. Salah satunya bisa ke hati, bisa ke pankreas, gitu ya. Tapi masih sel-sel muda itu ada di darah, gitu ya. Monosit ada. Betul. Tadi ada yang menyebutkan tidak. Kapan? Ketika sudah dewasa, betul dia melakukan diapedesis keluar dari darah, gitu ya, ke organ-organ tertentu. Oke, pinter sekali. Ada juga ke sistem saraf, gitu ya. Itu dari monosit juga. Leukosit ada tidak? Jelas lah ya. Ada, Pak. Jelas lah ya. Trombosit ada tidak? Ada. Ada. Fibrinogen. Ayo. Fibrinogen kan kalau Ada, Pak. Ya, Pak. Ada. Semua dalam keadaan inaktif, itu protein inaktif itu bisa fibrinogen, bisa Protrombin. protrombin. Jadi di dalam darah itu kan ada protein ini ya, di dalam plasma itu ada protein. Proteinnya itu bisa dalam keadaan trombin belum aktif, bisa dalam keadaan fibrinogen. Nah, mereka ini tersedia di dalam darah gitu ya, tapi tidak aktif. Kapan aktifnya? Nah, kalau mau jadi aktif, jadilah trombin. Fibrinogen mau aktif, jadi fibrin, gitu kan ya. Jadi ketika ada pro dan gennya, berarti protein itu belum aktif. Tetapi ketika dia menyebutkan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan trombin, berarti sudah dalam keadaan aktif. Ada tidak di darah trombin? Tidak beredar, bahaya loh. Kalau trombin ada di darah, wah tuh langsung ngebeku tuh darahnya, gitu ya. Terus rangkaian pembekuan darah akan berlanjut nantinya. Bahaya, gitu ya. Ini akan ada kapan? Ketika seseorang terluka, baru hadir dia, gitu ya. Selama tidak luka mah tidak pernah ada, bahaya. Bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, gitu ya. Ada yang namanya trombus, itu kan penyakit ya. Adanya trombin di dalam pembuluh darah akibatnya menyumbat, akibatnya namanya trombus. Itu ada yang bergerak, ada yang juga diam. Kalau diam bahaya tuh, menyumbat pembuluh darah di sel otak atau di jantung. Wow, itu parah itu nantinya, gitu ya. Bahaya. Oke, siap. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada adalah A. Sudah habis belum? Boleh satu lagi ya. Takutnya Pak Redi sudah masuk. Pak Redi sudah masuk belum? Halo, Pak Redi? Belum ya? Oke, kalau sudah ada Pak Redi mohon kasih tahu. 8. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor. Inhibitor itu dia penghambat, gitu ya, non-kompetitif. Oh, yang diminta inhibitor non-kompetitif. Baik, ini sudah saya jelaskan di metabolisme bahwa inhibitor itu ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nah, ada yang tipenya kompetitif, ada yang non-kompetitif, gitu ya. Nah, kalau kompetitif otomatis berkompetisi. Apa berkompetisi? Berarti antara inhibitor dengan enzim, dengan substrat, dia memperebutkan sisi aktif enzim, gitu ya, memperebutkan. Tapi kalau yang non kofaktor, si inhibitornya itu dia tidak saling memperebutkan sisi aktif, gitu ya. Santai tiba-tiba sisi aktif enzim berubah, gitu ya, bahaya oke, gitu ya. Nah, ini yang diminta apa? Nomor 8.
pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif. Ingat seperti itu ya. Jadi inhibitor non-kompetitif ini, inhibitor ini biasanya berupa senyawa kimia gitu ya, yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada selain sisi aktif. Ingat-ingat. Nempelnya di mana Pak? Kalau selain sisi aktif, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya mas selain sisi aktif aja nempelnya. Gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah nempel pada selain sisi aktif, dia punya akibat. Akibatnya apa? Nanti dia mampu merubah sisi aktif ini, gitu ya. Jadi dirubah, jadi bahaya, gitu ya. Itu dia konsepnya seperti itu. Kita akan baca. A. Melekat pada sisi aktif, salah ya. Pak Redi, bentar, satu lagi Pak Redi ya. B. Melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim, bukan pada substrat, melekatnya pada enzim. Pak Redi, boleh satu lagi ya, Pak Redi, mohon maaf. C. Menghambat. Iya, siap. Menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. Tidak, gitu ya. Kalau di ini dirubah, berarti ya. Ini mah konsepnya adalah proses pengubahan dari sisi aktif. Melekat pada bagian sisi, bukan sisi aktif, dan mengubah sisi aktif. Nah, ini yang paling tepat ya. Betul tidak? Iya, Pak. Betul ya? Nomor 8, ini yang paling tepat. Oke, dikarenakan Bung Redinya, Francisco Redinya sudah hadir, Pak Redi yang terhormatnya sudah hadir, kita akan selesaikan dulu sampai di sini gitu ya. Boleh kameranya dinyalakan dulu.